Shalom, damai di hati, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kasih setianya kita semua boleh berada dalam satu persekutuan yang kudus untuk beribadah di hari Minggu ini, 15 November tahun 2020. Ibadah hari Minggu ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ketua Jemaat Gemim Ebenezer Winangun, yang terkasih Ibu Pendeta Dina Sofia Mawarawrat. Dalam persiapan, marilah kita berdiri dan kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Filipi pasal 2 ayat 1-3a menjadi nats pembimbing kita di pagi ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Akan jauhlah seterus
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Bapa kita dan mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Engkaulah sumber kehidupan. Kami sungguh bersyukur karena hidup kami selalu ada dalam pemeliharaanmu. Sebagai orang-orang yang telah Engkau jaga dan pelihara, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang tidak taat dan setia kepadamu. Kami banyak kali melenceng dari amanat dan titah-Mu. Tak jarang dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Ada begitu banyak konflik-konflik terjadi karena kami lebih cenderung untuk membenarkan diri kami dan menyalahkan diri orang lain. Bahkan kami menganggap diri kami lebih baik, lebih benar, lebih suci dari orang lain. Tak jarang hubungan-hubungan kami dengan sesama menjadi rusak karena keegoisan kami dan karena keangkuhan kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang kurang mampu menghayati kehidupan yang ada damai sejahtera. Kami lebih menjadikan hidup kami hidup yang lebih taat pada keinginan dan kehendak diri kami sendiri. Kami berdosa kepadamu Tuhan, dan kami mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Dalam Yesus Tuhan yang selalu mengampuni dosa, kami bermohon kepadamu. Amin. Kita sambut dengan NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu Tuhan mengarahkan dan menuntun kami dengan firman-Mu. Agar hidup yang akan kami jalani ini akan mencerminkan kehidupan yang melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan didengar, dibaca dan direnungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarnya dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, Roma 15 ayat 1 sampai 13. Dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah aku akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelajaran orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai Tuhan semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan firman-Mu pelita bagi kakiku.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 224, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membaca Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 dengan tema spiritualitas kerukunan, satu hati, satu suara. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri ialah bahwa sebagai manusia kita memiliki berbagai perbedaan-perbedaan. Entah itu perbedaan budaya, agama, suku, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada pada kita. Termasuk perbedaan keinginan dan kepentingan, juga potensi-potensi diri kita. Saudara-saudaraku, realitas tentang adanya perbedaan sering membuat kita manusia ada sekat yang memisahkan. Bahkan tak jarang membuat kita saling membenci dan saling memusuhi. Akibatnya kehidupan bersama
tidak dapat menikmati keamanan, kenyamanan, dan kerukunan. Padahal siapapun kita merindukan suatu kehidupan yang aman, nyaman, dan rukun. Saudara-saudaraku, terkadang kita manusia tidak menyadari bahwa apapun perbedaan yang ada pada kita, kita ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, yang tentu saja saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan sebagai manusia, kita tentu memiliki titik kuatnya, tetapi juga ada titik lemahnya dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, segala perbedaan-perbedaan yang ada, bahkan setiap kekuatan dan kelemahan yang nampak dalam diri kita dapat melahirkan hilangnya keamanan, kenyamanan, dan kerukunan jika kita memiliki sikap mental yang negatif, kesombongan religius, kesombongan rohani, serta prasangka dan intoleransi, karena menganggap lebih benar, lebih kuat, lebih hebat, lebih berkuasa dari orang lain. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ketika melihat kehidupan orang-orang Kristen di Roma yang mulai mengalami suatu krisis keharmonisan atau krisis kerukunan karena perbedaan-perbedaan yang ada pada mereka, dan masing-masing saling merasa benar dan saling menuntut. Di mana orang Kristen Yahudi menuntut supaya mempraktekkan hukum Taurat dan sunat dengan ketat, dan mereka merasa lebih benar. Dan orang Kristen non-Yahudi menolaknya untuk mempraktekkan hal-hal itu. Sehingga masing-masing dari mereka mulai mencari keuntungan sendiri dan mementingkan diri sendiri. Dan ini saudara-saudara menjadi masalah yang serius yang menjurus pada konflik dan hilangnya kerukunan. Karena itu Paulus memberi nasihat kepada jemaat Roma bagaimana kerukunan itu dapat dirasakan. Pertama di ayat 1, Paulus katakan, orang yang kuat wajib menanggung orang yang lemah. Yang kedua, ayat 2, jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi harus mencari kesenangan bersama. Ayat 3-5 yang merupakan bagian ketiga, meneladani Kristus atau meniru Kristus. Dan yang keempat, ayat 6-7, terima satu akan yang lain atau menerima sesama. Saudara-saudara, jika hal-hal ini diimplementasikan atau diterapkan, maka kerukunan sesuai kehendak Kristus dapat dialami. Sehingga dengan satu hati, satu suara, kita memuliakan Tuhan. Dan semua perbedaan dan permusuhan dapat dihancurkan. Doa Paulus supaya Tuhan memenuhi jemaat dengan sukacita dan damai sejahtera, kiranya juga menjadi doa dan harapan kita semua umat Tuhan.
apalagi dalam menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Kita sebagai jemaat sekarang ini sudah mulai tersekat-sekat karena perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan-perbedaan warna dan figur, dan cenderung konflik atau saling memusuhi dalam perbedaan-perbedaan ini. Saudara-saudara, spiritualitas kerukunan haruslah kita miliki, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki kasih, yang diajarkan untuk saling menerima dan saling mengampuni dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, di tengah realitas dari kita sekarang ini yang berbeda-beda dalam berbagai pilihan, warna, dan keinginan dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, bahkan dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang kita miliki, yang seringkali membuat kita bermusuhan, konflik. Maka di tengah realitas ini, marilah kita meneladani gaya hidup Kristus. Dan marilah kita juga melaksanakan nasihat Rasul Paulus, yang dalam bagian bacaan ini dia katakan, terima satu akan yang lain dalam segala perbedaan yang ada, serta memiliki satu hati, satu suara untuk kemuliaan Kristus. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kiranya apapun sikap dan perilaku kita, bahkan dalam berbagai perbedaan-perbedaan kita, kerukunan akan tetap tercipta. Karena kita memiliki satu hati, satu suara. Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur, sambil menyanyi Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Kita akan berdoa syafaat. Dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun pribadi maupun perkawinan dari tanggal 15 sampai 21 November. Tanggal 16 November, Ibu Rita Mait Sampul. Tanggal 18 November, Adik Debbie Mamondol. Ibu Rina Bolung Lombonaung. Tanggal 20 November,
Adi Amelia Bolung. Tanggal 21 November, Saudara Tania Kahar. Remaja Valentino Saerang. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia. Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Elizabeth Raintung Samba, Ibu Janda Wilhelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang. Juga kita mendoakan keluarga yang berduka cita, keluarga Sampul Mambo dan keluarga Mait Sampul, keluarga besar Sampul Asa atas meninggalnya orang tua Ibunda Ina Asa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang kami muliakan, kami memuji dan mengagungkan Engkau. Engkaulah Tuhan yang penuh cinta kasih, yang memberi kami berkat firman untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami semua diarahkan dan dinasihati oleh firman Tuhan. Bila kiranya jemaat-Mu Tuhan akan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu berkatilah jemaat-Mu Ebenezer Winangun, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Biarlah juga Engkau memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu dalam segala aktivitas perjuangan dan pertumbuhan mereka. Kiranya berkat-berkat kesehatan, kekuatan, berkat dalam tugas pekerjaan dan usaha yang ditekuni akan mereka boleh nikmati. Bahkan keberhasilan dalam perjuangan hidup akan tetap menjadi bagian mereka semua. Anak-anak dan cucu-cucu yang kami yang terus berjuang, yang dalam pertumbuhan dan perkembangan, kiranya Tuhan akan terus ada bersama mereka sekalian. Terima kasih Bapa, dalam berbagai pergumulan jemaat-Mu, kiranya Engkau hadir, menolong mereka, Engkau menyiapkan dan menyediakan melalui pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, makanan dan minuman setiap hari, kebutuhan-kebutuhan apapun dalam kehidupan rumah tangga. Dan karena itu Tuhan akan menolong jemaat-Mu sambil mengingatkan mereka juga bahwa ada Tuhan, sehingga mereka akan terus mengandalkan Tuhan dan selalu tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi mereka melalui persembahan-persembahan syukur yang akan mereka berikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya bahwa Kau juga akan menolong mereka yang dalam berbagai pergumulan, mereka yang dalam proses pemulihan, yang sakit, bahkan mereka yang lanjut usia yang tak berdaya. Biar Tuhan ada memberi kekuatan, pemulihan, penghiburan, pengharapan bagi mereka sekalian. Keluarga-keluarga yang dalam duka cita, keluarga besar Sampul Asa, Tuhan memberkati dan menolong, menghibur dan menguatkan mereka sekalian. Berkatilah jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, kiranya sukacita damai surgawi menjadi bagian mereka. Sehat dan kuat akan mereka miliki di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar kiranya pemulihan ekonomi,
pemulihan kesehatan karena COVID-19 ini akan ada untuk bangsa dan negara kami. Dan Tuhan akan menolong pemerintah kami, memberkati pemerintah kami, Presiden, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh pemerintah yang ada di daerah-daerah, termasuk daerah kami Provinsi Sulawesi Utara dan di kota kami Manado. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami semua keamanan, kenyamanan, dan kerukunan. Apalagi dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di daerah-daerah, di kota, di kabupaten, bahkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Utara ini. Kiranya seluruh warga masyarakat, di dalamnya adalah warga gereja Masehi Injili di Minahasa, akan memiliki spiritualitas kerukunan, satu hati, satu suara, sehingga partisipasi ini menjadi tanda kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kepada kami pemimpin yang terbaik di bangsa kami ini, termasuk di dalamnya adalah di Provinsi Sulawesi Utara dan di kota Manado ini. Proses pemilu kada ini kami taruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dengarkan kami yang bersyukur dan bermohon ini. Kami membawa kehidupan kami semua, juga sebagai pelayan-pelayan khusus Jemaat Gemim Ebenezer Binaun, para kostor dan pegawai gereja, biarlah selalu ada dalam perlindungan dan berkat Allah, sehat dan kuat, terhindar dari berbagai penyakit, termasuk COVID-19 ini. Kami sudah berdoa kepadamu ya Bapa, ampunkanlah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber kehidupan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi Alangkah Indah Hidup Rukun. Alangkah indah hidup rukun, berdampingan penuh damai. Tiada
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, haleluya. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati.